Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor lagi nih. Film yang berjudul Ezra ini menceritakan tentang kisah roh jahat yang dikurung di sebuah peti keramat. Tetapi tidak sengaja, peti keramat malah dibuka oleh seseorang wanita cantik. Sialnya, tuh roh nakal malah merasuki janin dari anak yang belum lahir dari wanita cantik itu. Berbagai macam kengerian akhirnya harus dialami oleh kedua orang tua anak yang belum lahir aja udah kesurupan itu. Nah, sebelum mulai, subscribe dulu ya. Dan embamber Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang penganut Yahudi di Kochi, India yang meninggal. Diketahui juga bila orang itu adalah pemuka agama Yahudi terakhir di Kochi, Kerala. Karena hal itulah kabar kematiannya sampai diliput di media. Diperlihatkan juga salah satu pelayat di sana adalah orang yang bernama Mopa. Ketika semua orang lagi pada ngelayat di depan, nih om-om botak malah masuk ke dalam. Ternyata dia tertarik dengan sebuah kotak di rumah orang Yahudi itu. Ternyata Mopa itu adalah penjual barang-barang antik di Kerala. Bangkeknya, tuh om-om gak tahu diri, malah ngebatu kotak antik. Ketika dia mau pulang dari tokonya, dia menyuruh anak buahnya, si Sebastian, untuk membersihkan kotak yang baru aja dia curi itu. Tetapi Bastian yang malas disuruh lembur sendirian, menelpon temannya si Samsu. Dia menyuruh Samsu membawa Congyang atau enggak Ciu Bekonang, nanti bakal ditukar sama benda antik di sana. Tetapi pas Samsu udah setuju, si Bastian ini malah mencoba membuka tuh kotak keramat. Tetapi tanpa dia sadari, ternyata kotak itu membuat cermin di sana tiba-tiba pecah sendiri. Karena ketakutan, dia pun sampai celekuk. Gak cuman itu, tiba-tiba gramafon tua pun tiba-tiba hidup sendiri. Tangan panjang di langit-langit dada-dada sendiri. Kipas angin soak yang juga geol-geol sendiri. Pokoknya, barang-barang di sana pada gerak-gerak gak karuan. Ketika semuanya sudah berhenti, si Sebastian langsung mencelat. Bahkan tubuhnya ditubruk-tubrukin di rolling door toko sambil berteriak-teriak kesakitan. Di saat yang bersamaan di Mumbai, India, diperlihatkan mas-mas berewokan yang nyeruput kopi yang bernama Rajan sedang bersiap-siap pindah rumah. Di balkon juga diperlihatkan istri Rajan yang bernama Priya sedang galau gundah gulana. Priya merasa sedih gulana karena harus pindah ke Kochi, Kerala. Tetapi Rajan mencoba menghibur istri demplonnya itu. Paling cuma 2 tahun yang nanti bakal balik lagi ke Mumbai lagi deh. Untuk perpisahan dengan Mumbai, si Rajan pun mengajak Priya untuk jalan-jalan dan senang-senang dulu. Keesokan harinya di Kochi, diperlihatkan toko barang antik Mopa udah penuh dengan para polisi. Mopa jelas saja diinterogasi habis-habisan karena Bastian ditemukan tewas di dalam, tapi pintu toko itu terkunci dari dalam, barang-barang juga nggak ada yang hilang. Bahkan tim forensik juga nggak bisa menemukan sidik jari dan petunjuk apapun di TKP. Ketika inspektur polisi Safer melihat kondisi Bastian, dia tambah bingung karena tuh orang bisa-bisanya ketekuk-tekuk kayak gitu. Gak lama di atas kotak sial, Safer menemukan HP jadulnya si Bastian, dan nomor terakhir yang dihubungin Bastian adalah si Samsu. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Rajan sudah sampai di kantor barunya di Kochi. Dia diberi pengarahan oleh bosnya. Ternyata Rajan ini bekerja di tempat pengolahan limbah nuklir. Ceritanya nih, di India ada beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, untuk limbah nuklir itu akan diolah lagi agar nggak berbahaya di tempat Rajan bekerja. Intinya sih gitu. Nah, karena risiko tuh limbah meledak, tempat kerja Rajan sangat dijaga ketat. Bahkan untuk masuk ke dalam saja, Rajan harus menggunakan 3 tahap pemeriksaan, sidik jari, pengenalan suara, dan scan wajah. Bosnya juga mengatakan tanggung jawab perusahaan ini ada di tangan Rajan. Tetapi Pak Bos juga memperingatkan kalau berdirinya pabrik ini tak lepas dari penolakan warga sekitar yang takut atas radiasi nuklir kalau sampai bocor. Nah, untuk hal itulah Rajan diperkenalkan dengan inspektur polisi yang menangani daerah itu, yaitu si Safir. Kebetulannya banget, si Safer juga udah menemukan si Samsu. Intinya Safer menyuruh Samsu menceritakan kronologi malam itu. Samsu akhirnya berdongeng. Di tengah hujan nih ya Pak, Ane disuruh membawa Ciu Bekonang sama si Bastian. Tapi Pak, pas Ane mau masuk ke dalam toko, gak dibuka-bukain Pak. Ane gedor-gedor juga gak ada jawaban Pak. Ane telepon juga cuma dianggurin. Sumpah Pak, Ane gedek pas malam itu Pak. Karena gak ada jawaban ya Pak ya Ane pulang aja dah. Daripada kedinginan, kehujanan. Tapi
Bastian kok mati? Aneh, sedih Pak. Yakinlah, sumpah Pak, sedih. Karena mendengar alibi Samsu yang sangat meyakinkan itu, Xavier pun akhirnya percaya. Di tempat lain diperlihatkan kediaman baru si Rajan. Di rumah yang gede banget tapi kelihatan serem itu, Rajan tinggal dengan pria dan ART mereka yang bernama Musi. Gak lama Rajan mencari istrinya. Wow, posisi yang entotable banget. Sambil aleman dan minta dipangku, si pria kayaknya udah bisa menerima tinggal di kota kecil kayak gitu. Tetapi doi pengen ngerubah interior di rumah ini yang udah kelihatan jadul banget. Nah, daripada istrinya minta pulang lagi ke Mumbai, ya udah deh, Rajan pasrah aja. Yang penting istrinya seneng. Keesokan paginya, pria dan Rajan pun jogging. Gendal. Gede ya ternyata. Nah, pas lagi ngaso, ada seekor guguk yang menyatroni mereka. Ternyata tuh guguk milik seorang pensiunan tentara yang bernama Nambiar. Dan kebetulannya lagi, Nambiar ini tetangga sebelah rumahnya si Rajan dan pria. Singkat cerita, mereka tuh kenalan dan sehologi itulah. Di tempat lain diperlihatkan Rajan menelpon Bapak Samuel, ayah angkat dari Rajan. Jadi si Rajan ini yatim piatu dari kecil dan dia diangkat anak sama Bapak Sam ini. Nah, pas suaminya lagi perjalanan pulang, diperlihatkan kalau pria yang emang suka sama benda-benda antik datang ke tokonya si Mopa. Di sana dia pun melihat benda-benda antik di toko itu. Tetapi perhatiannya tiba-tiba teralihkan ketika dia melihat kotak hantu Yahudi. Ketika di rumah, pria ini pun seolah-olah sangat menyukai tuh kotak. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung membuka tuh kotak demit. Pas dibuka, sama kayak Bastian, benda-benda di sekitar tiba-tiba goyang-goyang sendiri. Di dalam kotak juga diperlihatkan sebuah cairan, gak jelas itu apa, tapi kayaknya sih darah. Seutas rambut yang dikafanin, dan pas membuka cermin di tengah, ada boneka voodoo yang ditujul-tujulpin sama jarum gitu. Nah, pas pria membuka tutup bolongan di kotak, tiba-tiba si pria langsung mental dan seperti ada sesuatu yang merasuki tubuhnya. Tak lama kemudian, Rajan pun pulang ke rumah dengan keadaan rumah gelap gulita. Berkali-kali Rajan membunyikan lonceng, tetapi nggak ada jawaban sama sekali. Dengan bermodal senter HP, dia pun mencari orang di rumah. Halo? Pria? Dokter anak, duh bikin kaget aja toh bu. Keesokan paginya, Rajan jogging sendirian. Ketika dia membaca koran, bangke, oh bibi nggak ngotak, emang ngagetin aja. Di lantai atas diperlihatkan pria yang masih aja ngelus-ngelus tuh kotak demit. Pas melihat Rajan pun, si pria pun cuek-cuek aja. Lebih asik ngelus-ngelus kotak demit daripada si Rajan. Bahkan pas Rajan selesai mandi pun, nih cewek freak masih aja ngelus-ngelus kotak. Siang harinya, pas pulang belanja, si pria nggak sengaja bertemu dengan keluarga Nambiar. Ya bareng lah pulangnya, lumayan ngirit ongkos gokar kan? Sesampainya di rumah, pria merasakan suasana yang nggak kayak biasanya. Tiba-tiba suasananya menjadi mencekam. Ketika pria hendak cuci muka, bentar, kelihatannya kok pulen ya, gede melenu. Asyah, lanjut. Nah kan bangke, om lagi seneng lihat yang gedal-gedul malah demitnya keluar kan. Ya kaburlah si pria. Ini lagi si mosi-mosi bikin kaget juga. Di tempat lain diperlihatkan Rajan yang sedang bekerja. Tetapi nggak lama karyawannya bilang kalau istrinya datang ke sana. Intinya pria pun bilang kalau dia tuh atut banget. Di rumah itu banyak demit kayaknya. Dan pria pun pengen pulang lagi ke Mumbai aja. Tetapi Rajan menjelaskan mungkin itu cuma perasaan si pria aja. Malam harinya pas lagi bobok pules, tiba-tiba ada sesuatu yang kayaknya masuk ke dalam selimut mereka. Nah, untuk sosok tiba-tiba langsung kempes sendiri. Ujuk. Karena merasa kedinginan selimutnya hilang dan mendengar suara yang gemeredak di loteng, Rajan pun mencoba mengecek suara apakah itu. Dengan langkah yang mantap, Rajan pun mengikuti sumber suara itu sampai ke loteng. Itu belakang putih-putih mas. Oh alah, cuman gantungan baju toh. Tapi kok kayak boneka jalangkung ya. Nah kan, om kaget lagi. Meleng sih, nyusruk jatuh kan. Keesokan paginya, Rajan pun laporan ke Xavier kalau semalam ada suara yang mencurigakan. Pas Xavier menanyakan ke pria, terlihat pria yang sepertinya tidak suka melihat si Xavier. Karena merasa nggak tenang dengan keanehan-keanehan akhir-akhir ini, Rajan pun memanggil Romo Sam untuk datang ke Koji. Intinya, Rajan menceritakan semuanya kepada Romo. Di saat yang bersamaan, di rumah, terlihat Mbak Mon ini habis mandi. Dia pun mencari baju yang paling seksi biar udelnya kelihatan. Bangke! Udah beberapa kali om kaget.
Tak lama kemudian, Rajan dan Romo pun sampai di rumah. Tetapi pas sampai di rumah, Romo merasakan ada aura yang bau bangke. Pas masuk ke rumah juga, nggak ada orang sama sekali di rumah. Di sini Romo mulai curiga karena Mosi yang baru aja pulang belanja nggak menyapa dirinya dan malah saling pandang-pandangan. Itu bukannya aneh deh Romo. Sama Rajan aja dia berani kok, apalagi sama tamu. Intinya, Romo merasakan aura demit di rumah itu. Dan ketika Romo melihat kotak demit, dia pun yakin fix no debat kalau tuh kotak sumber biang masalahnya. Di loteng, Rajan juga mencari si pria. Alangkah kagetnya dia ketika melihat pria pingsan di loteng. Dokter mengatakan kalau pria mengalami dehidrasi parah dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Tapi nggak masalah kok, nggak apa-apa. Di rumah, baru deh Romo menjelaskan kalau emang benar di rumah ini ada yang nggak beres. Romo mengutarakan kalau kotak di atas itu adalah dibuk. Dari penjelasan Romo dan Mbah Google, dibuk itu adalah kotak penyegel roh jahat dari seorang Yahudi yang memiliki dendam. Dahulu kala, kotak dibuk seperti itu digunakan untuk membuat malapetaka atau orang yang mati bisa membalaskan dendamnya ketika dia masih hidup. Kemungkinan pas pria membuka tuh kotak demit, dibuk merasuki tubuhnya. Raja yang mendengar itu ingin membuang tuh kotak, tetapi Romo bilang kotak itu sekarang ibaratnya rumah kosong, penghuninya udah pindah ke tubuhnya si pria. Romo juga memfoto tuh kotak dan mengirimnya ke profesor bahasa asing kenalannya. Ketika melihat foto kotak itu, tuh Profesor Kriwil langsung tercengang. Profesor juga mengatakan kalau Romo ingin tahu lebih jauh tentang kotak itu, Profesor akan mengenalkan Romo dengan pendeta Yahudi kenalannya. Ternyata arti dari tulisan kotak Yahudi itu adalah Roh Abraham Erza terlepas dari tubuhnya 1941 Masehi. Melihat tulisan di kotak itu, Romo menyarankan Rajan menemui pendeta Yahudi kenalan Profesor untuk bisa lebih memastikan. Keesokan harinya, Rajan pergi ke Mumbai. Dia hendak menemui Rabi David Benyamin. Intinya, Rabi Benyamin mengatakan kalau dibuk itu hanyalah mitos zaman dulu. Dia hampir tidak pernah melihat dibuk selama dia menjadi rabi. Apalagi syarat roh dibuk bisa merasuki seseorang itu sangat langka. Orang yang dirasuki itu harus dalam keadaan punya traumatik hampir mati, atau dalam keadaan suci seperti bayi. Tak lama datang rabi muda, anak Rabi Benyamin yang bernama Marquez. Bukan Marquez ini. Intinya, Rabi menjelaskan bila kalau emang pria itu dirasuki dibuk, akan sangat susah untuk mengeluarkannya karena arwah yang menaruh dendam yang sangat besar akan melakukan cara apapun untuk melakukan misinya. Gak lama, pria menelpon si Rajan. Di sini pria mengatakan kabar gembira. Ternyata pria saat ini sedang mengandung. Rajan jelas saja senang banget dan pengen segera pulang. Tetapi pas tahu kalau pria hamil, ekspresi Rabi Benyamin langsung berubah. Intinya, Rabi Benyamin mengatakan kalau memang pria hamil, kemungkinan besar roh dibuk itu merasuki janin di kandungannya si pria dan saat ini mulai mengendalikan tubuh ibunya. Rabi juga bilang bila anak itu sampai lahir, maka akan menjadi malapetaka yang tidak akan bisa dibayangkan. Rabi Benyamin mengatakan kalau saat ini dia tidak bisa melakukan apapun karena bila dia sampai ikut campur, maka nyawanya akan terancam. Tetapi dia akan mencoba melakukan mediasi dulu dengan roh dibuk itu. Siapa tahu tuh demit mau diajak nongkrong bareng sambil ngopi sama udut sebatang. Sesampainya di rumah, Rajan pun langsung memeluk pria. Tetapi dia tidak sampai hati bilang ke pria kalau saat ini dia sedang mengandung anak setan. Malam harinya, Romo menyuruh Rajan untuk kembali menemui Rabi Benyamin. Siapa tahu dia udah bisa udut bareng sama si dibuk dan dibuk mau pergi dari tubuh janinnya si pria. Akan tetapi pas Rajan sampai di tempat Rabi Benyamin, semua telah terlambat. Ternyata Rabi sudah meninggal dunia secara misterius. Setelah pemakaman Rabi Benyamin, Marquez mengatakan kalau ayahnya kemungkinan dibunuh oleh dibuk yang diajak ngopi tapi nggak mau. Rajan yang sudah putus asa menanyakan bagaimana kalau janin di kandungan itu dikabur saya aja. Marquez bilang jangan. Kalau tuh janin dibunuh, roh dibuk bisa mengamuk. Intinya Marquez akan membantu si Rajan. Tetapi setelah prosesi pemakaman ayahnya selesai, dia juga memberikan kalung jimat untuk penangkal roh jahat untuk sementara dan menyuruh Rajan untuk menghancurkan semua cermin di rumah karena cermin bisa membuat roh jahat semakin kuat. Malam harinya, Rajan menonton YouTube tentang fenomena dibuk di seluruh dunia. Tetapi pas lagi asik nonton video horor itu, Rajan merasa ada sesuatu yang mengawasi dia. Lah, kok tiba-tiba layar laptopnya jadi ngeblank? Berkali-kali dia tengok-tengok nggak ada siapa-siapa di belakang. Codot, si pria tuh ternyata. Kok Om seneng ya pas di scene ini, bikin mata seger gitu lah. Apalagi pas sambil ngelus-ngelus nenek, perut maksud Om. Rajan mengatakan kalau dia sangat bahagia sebentar lagi punya babai. Waktu pun berjalan dengan cepat. Rajan dan pria pun hidup dengan normal. Ya, walaupun suka ada kejadian-kejadian aneh, tetapi Rajan tidak mau membahas itu karena pesan dari Marquez. Sedangkan Marquez mencari cara agar bisa menemukan kelemahan dan celah dari dibuk.
Sampai suatu hari, pada saat lagi jogging santai, Caesar anjingnya Nimbar malah jogokin si pria dan si Rajan. Berbeda dengan sebelumnya, biasanya pria yang sangat suka dengan Guguk kali ini malah sebel banget dan ketakutan pas melihat si Caesar. Tetapi pas sudah agak jauh, pria langsung lirik tuh Guguk dan si Guguk pun langsung kena mentalnya. Suatu hari pada saat bubuk manis, Rajan menyadari kalau jimat yang diberikan oleh Marquez itu udah habis masa aktifnya. Cermin yang udah dipilok-pilok pun tiba-tiba retak sendiri. Dan anehnya lagi, si pria juga nggak ada di sana. Rajan yang khawatir jelas saja mencari istrinya yang lagi hamil gede itu. Ternyata dia lagi asik nonton Om Brewok Story di ruang tamu. Oh alah kampret, ternyata yang nonton si Mosi. Karena nggak nemu pria di rumah, Rajan pun mencoba mencari di luar. Dan bener, pas nyari ke kitar di jalan itulah ada bayangan ibu-ibu hamil yang lagi petangkringan di atas tembok orang. Rajan jelas saja menyuruh istrinya jangan jadi Spider-Man kayak gitu, apalagi bawa kresek belanjaan lagi. Bujuk, hamil gede main lompat-lompat aja. Di sini terlihat pria yang seperti kerasukan sesuatu. Bahkan tas belanjaan yang dia bawa mengeluarkan darah yang menetes-netes. Dengan segenap tenaga, Raja mencoba mengejar si pria, tetapi ini cewek hamil jalannya cepet banget, hilang deh. Sampai di tengah jalan, Rajan tiba-tiba tercengang bengong domblong ngompleh, seperti melihat hantu. Gak lama, diperlihatkan sosok orang pakai sepatu yang membuat langkah kaki pria terhenti. Pas dia maju, pria mundur. Pas dia mundur, pria maju. Gitu terus sampai bangkotan. Ternyata orang itu adalah si Marquez. Om Marquez langsung bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu keluarga ini?" "Aku Abraham Ezra. Seharusnya kau tidak ikut campur urusanku." Melihat itu, Marquez pun langsung mencetin keningnya si pria sehingga pria langsung bobok pules di jalan. Nah, sedangkan isi dari tas belanjaan itu adalah kepala Guguk Caesar. Pada saat di rumah sambil ongkang-ongkang kaki, Marquez mengatakan kalau semakin besar kandungannya si pria, semakin kuat juga pengaruh dari Dibuk. Di sini Marquez juga menyarankan mereka untuk mencari info tentang orang bernama Abraham Ezra itu. Info sekecil apapun bisa sangat berguna. Marquez juga meminta Rajan untuk menunjukkan kantornya biar dia bisa melihat keseharian si Rajan. Keesokan harinya di rumahnya si Nambiar, terlihat sudah banyak polisi di sana karena anjing mereka kepalanya putul. Di sana Safir juga menemukan sebuah gelang kaki di halaman rumah Nambiar. Tak lama setelah itu, Rajan dan Marquez pun sampai di kantornya si Rajan. Di sini Marquez pun menerawang hawa demit di sana. Setelah itu, mereka pun langsung tancap gas ke Karala untuk menemui Joshua, teman dari ayahnya si Marquez. Intinya, Marquez meminta bantuan Joshua untuk meminjamkan perpustakaannya untuk menemukan petunjuk soal sejarah Yahudi di India dan siapa Abraham Ezra itu. Singkat cerita, mereka pun menemukan buku yang dimaksud. Singkat cerita, di tengah jalan, mereka pun membuka buku sejarah tentang Dibuk di India. Tahun 41, Kochi, India. Diperlihatkan pemuda Yahudi tampan dan kaya yang bernama Abraham Ezra. Pada saat ayahnya berdagang di sebuah desa pinggir sungai, Ezra ternyata memadu kasih secara bersembunyi-sembunyi dengan wanita lokal yang bernama Rosie. Walaupun berbeda latar belakang agama dan status sosial, mereka saling mencintai satu sama lain. Ayah Ezra yang bernama Yakub merupakan pedagang kaya, tetapi kekayaannya nggak murni karena dia itu tekun bekerja dan menabung. Selain menjadi pedagang, Yakub juga merupakan seorang penyihir Yahudi. Yakub juga seorang Zionis, yang mana dia menganggap bahwa bangsa Yahudi akan mendapatkan tanah perjanjian Tuhan. Jadi dia merasa tidak akan tinggal lama di India. Suatu hari, Ezra dan Rosie pun kembali bertemu di sebuah pohon beringin. Di sini Ezra memberikan sebuah hadiah gaun pengantin bule. Intinya Ezra mengajak Rosie untuk menikah suatu saat nanti. Jelas aja lah, cewek dikasih harapan kayak gitu ya, girang banget dong. Nggak kerasa hubungan mereka pun semakin hari semakin dalam. So udah tahu kan, kalau udah hubungannya semakin dalam tuh ngapain? Intinya dari hujan-hujanan dan basah-basahan, si Rosie pun hamil anak Ezra. Karena tahu dirinya hamil, Rosie pun yang beragama Kristen meminta Ezra untuk bersumpah untuk menikahinya. Karena kebucinanan dengan Rosie, Ezra pun bersumpah di bawah atap gereja. Suatu hari Ezra harus pulang ke kota. Dia berjanji akan meminta restu ke ayahnya. Dan Rosie pun berharap akan mendapatkan berita yang baik kemudian. Sesampainya di rumah, Ezra malah dimarahin sama si babenya. Mendapat penolakan dari ayahnya, Ezra pun menjadi bingung dan galau. Sedangkan si Rosie yang selalu menunggu di dermaga tidak pernah melihat sosok Ezra lagi. Sampai suatu hari, Rosie ketahuan hamil oleh orang tuanya. Karena tidak mau mengatakan siapa yang membuat dirinya tekdung itu, Rosie pun dikurung di kamar. Beberapa bulan kemudian, Ezra yang tidak bisa membantah ayahnya mengirimkan surat untuk Rosie. Isi dari surat itu adalah Ezra meminta hubungan mereka disudahi saja tanpa memberi penjelasan yang lain. Di saat itu, hati Rosie sangat hancur, ambiar seambiar-ambiarnya.
Karena hal itulah Rosie memutuskan untuk bunuh diri nyangsang di atas pohon. Sialnya, ayah Rosie menemukan surat dari Ezra. Dia pun mengetahui alasan putrinya bunuh diri. Karena marah, suatu malam warga kampung menjegat mobil Ezra dan Yakub. Mereka ingin meminta pertanggungjawaban si Ezra. Tetapi Yakub yang merasa tajir melintir gak mau mendengarkan omong kosong orang-orang miskin macam mereka semua. Bahkan Yakub menyuruh Ezra untuk menabrak ayahnya si Rosie. Ya kok ditabrak beneran dong, dilindes lagi. Oh habis dikebukin satu kampung. Intinya Ezra pun dibantai rame-rame sampai kaing-kaing. Untungnya dia masih bisa selamat. Tetapi dokter mengatakan kalau nyawa Ezra nggak akan tahan lama lagi. Kalau selamat pun pasti akan cacat total dan lumpuh selamanya. Mengetahui hal itu, Yakub pun marah besar. Dia tidak rela anaknya seperti itu. Dengan ilmu hitamnya, dia pun memutuskan untuk memasukkan roh Ezra ke dalam dibuk. Akan tetapi, peraturannya bila orang dijadikan dibuk, jasadnya tidak bisa dimakamkan atau dikremasi. Jadi, ayahnya membuang jasad Ezra di laut dan mengganti jasad yang akan dimakamkan dengan boneka kayu. Yakub pun berjanji akan membalas dendam kepada orang-orang yang telah melukai anaknya. Dan ketika jiwa Ezra bebas, maka roh Ezra akan menghantui semua orang di Kochi dan keturunannya. Karena sudah tahu tujuan balas dendam dari Ezra, Marquez pun mencoba mencari cara dan berunding dengan Romo tentang cara mengalahkan Ezra. Sedangkan di rumah, pria juga kedatangan ibunya. Malam itu juga, bosnya Rajan menyuruh Rajan mempersiapkan pengiriman limbah nuklir minggu depan. Bosnya mewanti-wanti Rajan, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, karena besok yang dikirim merupakan limbah nuklir yang masih aktif. Kalau sampai bocor, seluruh Kerala bakal hancur total. Beberapa hari kemudian, Safir datang ke rumahnya si Rajan. Ketika masuk ke dalam rumah lagi dalam kondisi awut-awutan. Ternyata si Mosi lagi disuruh nyari gelang kakinya nyonya pria yang hilang sebelah. Di sini Safir menyadari sesuatu. Nah, pas Safir ke lantai atas, dia juga melihat kotak demit yang ada di tokonya si Mopa. Akhirnya Safir menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena Safir sudah mulai menemukan sambungan-sambungan kejadian janggal di sekitarnya itu. Ketika ditanyain itu, tiba-tiba Romo Sam langsung menyela. Akhirnya Romo yang menjelaskan semua dari awal sampai akhir ke Safir. Awalnya Safir nggak mau percaya, tetapi Safir merasa memang semua kasus ini di luar akar nalarnya. Bahkan Marquez juga menambahkan kemungkinan-kemungkinan terburuk kalau arwah Erza nggak segera dikeluarkan. Marquez pun meminta bantuan Safir untuk mengecek makam Yahudi di Kochi. Intinya mereka ingin mengecek benar atau enggak jasad Esa itu ditukar sama kayu, seperti yang ditulis di buku. Nggak pakai lama, mereka pun menemukan makam Ezra. Dan benar aja, pas dibongkar isinya adalah boneka kayu munyuk-munyukan. Akhirnya Marquez pun yakin bila memang benar kalau di buku itu adalah arwah dari Ezra. Marquez pun berkata untuk upacara pengusiran roh ini, dia membutuhkan 10 orang Yahudi yang bisa bahasa Ibrani malam ini. Pokoknya semua prosesi pengusiran roh itu harus diselesaikan sebelum matahari terbit. Di tempat lain diperlihatkan Rajan mengantar emak mertuanya untuk berdoa di kuil. Ketika sampai di rumah, Romo Sam langsung bilang ke Rajan kalau pria itu nganu pria. Ketika di dalam, terlihat juga Mochi yang duduk sambil tertelungkup. Pas tangannya dibuka, mukanya Mochi udah hancur. Cowok, gue mah rambutnya yang aut-autan. Duh, bikin kaget aja nih bibi dari tadi. Melihat itu, Safir pun minta bantuan anak buahnya. Boh, piye carane? Pokoknya cari orang Yahudi 10 orang malam ini. Cepet, mau turis, mau siapa kayak pokoknya cari. Tak lama kemudian, mereka pada masuk ke loteng rumah. Di sana, terlihat bila pria sudah berdiri mojok di tengah kegelapan. Melihat itu, Safir pun langsung memukul pria dengan besi biar dia pingsan. Tak lama kemudian, pria pun sadar. Lah kok Rajan yang pingsan dan diketik-ketik malahan? Ini gimana sih ceritanya? Walah, ternyata yang kerasukan itu bukan si pria, tetapi si Rajan. Oh, mantep nih. Nah, Om ceritain deh. Jadi emang awalnya Ezra itu merasuki janinnya si pria, tetapi Ezra melihat peluang lebih bagus kalau merasuki si Rajan. So, pas malam-malam pria membawa kepala guguk itu, dia tuh cuma memancing si Rajan untuk keluar aja. Nah, pas Rajan tercengang itulah, dia itu ngeliat si pria yang ujuk-ujuk melayang. Ketika Rajan ketakutan, Ezra pun langsung merasuki si Rajan. Pas ketemu sama Marquez juga gitu. Ternyata yang menjawab pertanyaan Marquez itu bukannya si pria, akan tetapi si Rajan. Itu jugalah alasan Marquez yang pengen melihat tempat kerjanya si Rajan. Dia mengetahui kalau limbah nuklir itu meledak, korban jiwanya akan sangat banyak. Itulah kenapa Marquez juga yakin dengan teorinya dan berkoordinasi dengan Romo Sam. Nah, kenapa Rajan bisa kerasukan dibuk? Itu karena pas masih kecil, keluarganya si Rajan kecelakaan, dan dia pun hampir mati karena kecelakaan itu. Intinya semua ini telah disetting sama si Marquez.
Gak lama 10 turis Yahudi pun datang ke sana untuk melakukan prosesi pengusiran roh. Marquez meminta semua yang gak penting untuk keluar dulu kecuali si pria. Dia juga bilang sama para turis agar tetap melantunkan doa apapun yang terjadi. Singkat cerita, upacara pengusiran roh pun dilaksanakan. Namun pas diusir dari tubuhnya si Rajan, Ezra pun berontak. Bahkan dengan kekuatan bulannya, mas-mas Yahudi itu pun pada mental satu persatu. Sialnya, karena dendam yang sangat besar itulah, Ezra berhasil meloloskan diri dan langsung menyerang si Marquez. Untungnya Marquez bukan kaleng-kaleng coy. Dia bisa membalikkan keadaan. Namun pas dikira udah selesai, si Marquez hampir aja ketibaran lampu. Bangkainya lagi, Rajan bin Erza ini pun malah bangun dan mencekik si pria. Ketika pria udah gelagapan dicekek, Ezra pun melihat pria yang memegangi perutnya. Di sini dia mengingat masa lalunya dengan si Rosie. Karena hal itulah Marquez berhasil membuat Ezra menjadi lemah. Ketika lemah itulah Marquez langsung meniup trompet Om Telolet Om. Syukurnya Tudemit sialan bisa keluar dari tubuhnya si Rajan juga. Dan dia pun masuk kembali ke kotaknya. Dan akhirnya si Rajan pun terbebas dari demit biadab itu. Setelah semua selesai, tinggal satu lagi misi mereka, yaitu membuang kontak itu di tengah laut, di tempat Ezra dibuang pada saat zaman dulu, agar mendamaikan jiwanya. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, masih ada yang nyempil dikit. Beberapa saat kemudian, bayi Rajan dan pria pun lahir dengan selamat. Gak lupa mereka berterima kasih kepada Marquez. Dan tamat. Belum, masih ada yang nyempil lagi dikit di belakang. Di tepi pantai di Mumbai diperlihatkan ada dua mas-mas pengangguran yang lagi bingung nyari pinjaman duit. Nah, pas lagi momen-momen itulah mereka malah menemukan kotak nibuk di pantai. Ya jelas saja, melihat kotak yang kayak harta karun kayak gitu, mereka langsung embat dong. Dan baru deh tamat. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian pada suka, like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa yang belum subscribe dong. Gitu aja deh, terima kasih. Om Brepok pamit dulu, biar milatihin.